Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusna dengan NIM 220907. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan perubahan organisasi, di mana ini adalah sebagai tugas untuk memenuhi atau untuk penambahan nilai UAS saya pada mata kuliah perilaku keorganisasian. Oke. Perubahan dalam organisasi adalah sesuatu yang tak terhindarkan dan bisa dipicu oleh berbagai faktor, baik dari dalam maupun luar organisasi. Memahami faktor-faktor yang menyebabkan perubahan ini serta cara mengatasinya sangat penting untuk memastikan keberlangsungan dan kesuksesan organisasi. Nah, berikut adalah penjelasan lengkap mengenai faktor-faktor perubahan organisasi dan strategi untuk mengatasinya. Yang pertama itu ada faktor eksternal, di mana di faktor eksternal itu ada perubahan teknologi, di mana teknologi berkembang dengan sangat cepat dan organisasi harus menyesuaikan diri agar tidak tertinggal. Contohnya saja, perusahaan harus mengadopsi teknologi digital untuk tetap kompetitif. Nah, selain perubahan teknologi, ada juga perubahan ekonomi. Fluktuasi ekonomi seperti resesi atau pertumbuhan ekonomi dapat memaksa organisasi untuk menstrukturisasi atau menyesuaikan strategi bisnis mereka. Nah, di antara itu ada juga globalisasi, di mana pengaruh globalisasi membuat organisasi harus bersaing di pasar internasional yang seringkali membutuhkan adaptasi strategi, budaya, dan operasional. Nah, selain itu ada juga perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah. Kebijakan baru atau perubahan regulasi dapat memaksa organisasi untuk mengubah cara operasional mereka agar tetap mematuhi hukum. Selanjutnya yaitu ada tekanan pasar dan persaingan. Nah, di sini juga ada persaingan yang semakin ketat dapat mendorong perusahaan untuk melakukan inovasi atau perubahan dalam produk layanan strategi mereka. Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang faktor internalnya. Di sini juga saya akan memaparkan dari faktor internalnya. Di antaranya itu mencakup perubahan dalam struktur organisasi. Nah, pertumbuhan atau pengurangan skala organisasi dapat menyebabkan perubahan dalam struktur organisasi, seperti merger, akuisisi, atau restrukturisasi. Selanjutnya ada lagi perubahan kepemimpinan. Penggantian pemimpin atau manajemen baru seringkali membawa perubahan dalam visi, misi, atau strategi organisasi. Nah, selain itu ada juga kultur organisasi. Dinamika dalam budaya perusahaan dapat mempengaruhi cara kerja dan interaksi di dalam organisasi, sehingga mendorong perubahan dalam kebijakan atau praktik kerja. Nah, di sini selanjutnya juga ada inovasi produk atau layanan. Perubahan dalam lini produk atau layanan dapat memerlukan penyesuaian dalam proses operasional, pemasaran, atau strategi perusahaan. Selanjutnya itu ada lagi perubahan dalam sumber daya manusia. Ini masih termasuk dalam yang internalnya ya, yaitu perubahan dalam sumber daya manusia. Perubahan dalam tenaga kerja seperti peningkatan keanekaragaman, perubahan dalam demografi, atau perubahan dalam kompetensi dan keterampilan dapat mempengaruhi cara organisasi beroperasi. Nah, tadi kan kita sudah bahas nih. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perubahan organisasi. Nah, di sini saya akan lanjut dengan bagaimana sih cara mengatasi dan mengelola perubahan organisasi itu. Oke, mari kita pelajari satu-satu. Nah, yang pertama itu ada mengembangkan rencana perubahan yang jelas. Sebelum melakukan perubahan, penting untuk memiliki rencana yang terstruktur dengan jelas, termasuk tujuan perubahan, langkah-langkah yang harus diambil, dan sumber daya yang dibutuhkan. Contohnya, kita identifikasi area-area yang perlu diubah, tetapkan tujuan yang jelas, dan buat
roadmap yang memandu proses perubahan. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah komunikasi yang efektif. Karena komunikasi yang transparan dan terbuka tentang alasan perubahan dan dampaknya sangat penting untuk mendapatkan dukungan dari seluruh anggota organisasi. Langkahnya itu informasikan kepada karyawan tentang alasan dibalik perubahan, bagaimana perubahan akan mempengaruhi mereka, dan manfaat jangka panjang yang diharapkan. Yang ketiga yaitu libatkan pemangku kepentingan. Nah, jadi libatkan semua pemangku kepentingan termasuk karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis dalam proses perubahan. Ini akan membantu mendapatkan umpan balik yang berharga dan menciptakan rasa memiliki terhadap perubahan. Nah, di sini kan tadi melibatkan pemangku kepentingan. Jadi langkahnya itu lakukan konsultasi dan diskusi dengan pemangku kepentingan utama sebelum menerapkan perubahan dan pertimbangkan masukan mereka dalam perencanaan. Yang keempat adalah pelatihan dan pengembangan. Perubahan mungkin memerlukan peningkatan keterampilan atau pengetahuan baru. Pelatihan yang tepat dapat membantu karyawan beradaptasi dengan perubahan. Gimana sih langkahnya? Jadi, sediakan program pelatihan yang relevan untuk membantu karyawan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk beroperasi dalam lingkungan yang berubah. Nah, itu yang keempat. Selanjutnya itu yang kelima yaitu memantau dan mengevaluasi proses perubahan. Jadi penting untuk terus memantau kemajuan perubahan dan mengevaluasi dampaknya secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan perubahan tercapai. Oke, jadi langkahnya itu gunakan metrik kinerja dan umpan balik dari karyawan untuk mengukur efektivitas perubahan dan lakukan penyesuaian jika diperlukan. Yang keenam adalah menyiapkan strategi untuk mengatasi resistensi. Nah, jadi resistensi terhadap perubahan adalah hal yang umum dan organisasi harus siap dengan strategi untuk mengatasi resistensi ini. Langkahnya itu identifikasi potensi resistensi sejak awal dan kembangkan pendekatan untuk mengatasi kekhawatiran karyawan seperti memberikan dukungan tambahan atau memastikan partisipasi mereka dalam proses perubahan. Yang ketujuh adalah membuat tim perubahan yang solid. Nah, jadi gimana ya? Jadi membentuk tim perubahan yang terdiri dari individu dengan keterampilan dan pengaruh yang tepat dapat membantu mengarahkan proses perubahan dengan lebih efektif. Jadi caranya itu pilih anggota tim dari berbagai bagian organisasi yang memiliki pemahaman yang baik tentang operasi sehari-hari serta visi strategi organisasi. Yang kedelapan adalah membangun budaya yang fleksibel dan adaptif. Organisasi yang memiliki budaya kerja yang fleksibel dan terbuka terhadap perubahan akan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan yang diperlukan. Jadi langkahnya itu dorong terus inovasi, keterbukaan, dan kemampuan beradaptasi dalam budaya kerja organisasi dengan memberikan penghargaan kepada karyawan yang menunjukkan fleksibilitas dan keterbukaan terhadap perubahan. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang tadi saya jelaskan yaitu perubahan dalam organisasi bisa disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari dalam maupun luar organisasi. Untuk mengelola perubahan dengan sukses, penting bagi organisasi untuk merencanakan, mengkomunikasikan, dan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses perubahan. Dengan strategi yang tepat, organisasi dapat menghadapi tantangan perubahan ini dengan lebih baik, meminimalkan resistensi, dan memastikan bahwa tujuan perubahan tercapai dengan efektif. Jadi itulah yang bisa saya share kepada teman-teman dan saya bagikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.